pentol ataupun cimol ternyata jajanan cilok, pentol ataupun cimol ternyata bisa diduplikasi dengan cepat. Kenapa? Karena tiga jajanan ini adalah jajanan yang sudah tertanam di benak konsumen, jajanan masa SD. Tahun 2021, tiga jenis jajanan ini akan tetap ngehip. Cuma caranya bagaimana sih biar bisnis ini yang awalnya berangkat dari rumahan atau gerobakan bisa diduplikasi dengan menggunakan teknologi. Teknologi yang akan kita kerjakan di sini adalah bagaimana produk tersebut mudah untuk diproduksi, mudah untuk disebarkan, dan mudah untuk dibuat oleh siapapun juga. Yuk ikuti kelas aneka usaha pentol, cilok, dan cilor dari gerobakan sampai reselleran. Jajanan cilok, pentol ataupun cimol ternyata bisa diduplikasi dengan cepat. Kenapa? Karena tiga jajanan ini adalah jajanan yang sudah tertanam di benak konsumen, jajanan masa SD. Tahun 2021, tiga jenis jajanan ini akan tetap ngehip. Cuma caranya bagaimana sih biar bisnis ini yang awalnya berangkat dari rumahan atau gerobakan bisa diduplikasi dengan menggunakan teknologi. Teknologi yang akan kita kerjakan di sini adalah bagaimana produk tersebut mudah untuk diproduksi, mudah untuk disebarkan, dan mudah untuk dibuat oleh siapapun juga. Yuk ikuti kelas aneka usaha pentol, cilok, dan cilor dari gerobakan sampai reselleran. Jajanan cilok, pentol ataupun cimol ternyata bisa diduplikasi dengan cepat. Kenapa? Karena tiga jajanan ini adalah jajanan yang sudah tertanam di benak konsumen, jajanan masa SD. Tahun 2021, tiga jenis jajanan ini akan tetap ngehip. Cuma caranya bagaimana sih biar bisnis ini yang awalnya berangkat dari rumahan atau gerobakan bisa diduplikasi dengan menggunakan teknologi. Teknologi yang akan kita kerjakan di sini adalah bagaimana produk tersebut mudah untuk diproduksi, mudah untuk disebarkan, dan mudah untuk dibuat oleh siapapun juga. Yuk ikuti kelas aneka usaha pentol, cilok, dan cilor dari gerobakan sampai reselleran. Jajanan cilok, pentol ataupun cimol ternyata bisa diduplikasi dengan cepat. Kenapa? Karena tiga jajanan ini adalah jajanan yang sudah tertanam di benak konsumen, jajanan masa SD. Tahun 2021, tiga jenis jajanan ini akan tetap ngehip. Cuma caranya bagaimana sih biar bisnis ini yang awalnya berangkat dari rumahan atau gerobakan bisa diduplikasi dengan menggunakan teknologi. Teknologi yang akan kita kerjakan di sini adalah bagaimana produk tersebut mudah untuk diproduksi, mudah untuk disebarkan, dan mudah untuk dibuat oleh siapapun juga. Yuk ikuti kelas aneka usaha pentol, cilok, dan cilor dari gerobakan sampai reselleran. Jajanan cilok, pentol ataupun cimol ternyata bisa diduplikasi dengan cepat. Kenapa? Karena tiga jajanan ini adalah jajanan yang sudah tertanam di benak konsumen, jajanan masa SD.
Tahun 2021, 3 jenis jajanan ini akan tetap ngehip. Cuma caranya bagaimana sih biar bisnis ini yang awalnya berangkat dari rumahan atau gerobakan bisa diduplikasi dengan menggunakan teknologi. Teknologi yang akan kita kerjakan di sini adalah bagaimana produk tersebut mudah untuk diproduksi, mudah untuk disebarkan, dan mudah untuk dibuat oleh siapapun juga. Yuk ikuti kelas aneka usaha pentol, cilok dan cilor dari gerobakan sampai reselleran. Jajanan cilok, pentol ataupun cimol ternyata bisa diduplikasi dengan cepat. Kenapa? Karena 3 jajanan ini adalah jajanan yang sudah tertanam di benak konsumen, jajanan masa SD. Tahun 2021, 3 jenis jajanan ini akan tetap ngehip. Cuma caranya bagaimana sih biar bisnis ini yang awalnya berangkat dari rumahan atau gerobakan bisa diduplikasi dengan menggunakan teknologi. Teknologi yang akan kita kerjakan di sini adalah bagaimana produk tersebut mudah untuk diproduksi, mudah untuk disebarkan, dan mudah untuk dibuat oleh siapapun juga. Yuk ikuti kelas aneka usaha pentol, cilok dan cilor. Ya, Bu Risma. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Bapak Ibu, ketemu lagi dengan DAI di hari kedua kelas snack instan. Kita nanti masuk di teori, tapi sebelum teori kita masuk ke bagaimana cara mengemas dan cara menghidangkan. Ya, kali ini saya ditemani sama Mbak Tita. Kita masuk dulu di bakso aci ya. Ya, ini bakso aci. Bakso acinya boleh dikemas dengan menggunakan plastik ya. Tapi ini nanti disir ya jadi satu ya. Ya. Boleh pakai standing pot. Ini bakso acinya. Ini mie, kemudian bumbu, dapur kering, minyak ayam atau minyak bawang, dan ini adalah cabai. Nah, khusus untuk bakso aci itu kita direbus ya, penggunaannya direbus. Jadi kita tunggu sampai rebusannya benar-benar selesai ya. Ini sekitar 300 mili ya, 300 milian. Kemudian kalau yang ini adalah, ini boleh direbus lagi Mbak Dita. Yang ini adalah seblak ya, seblaknya ya. Seblaknya boleh kita pakai dengan menggunakan box. Jadi nanti Mbak Dita manasin air, setelah itu kemudian produk-produknya kita masukkan jadi satu. Nanti kita tutup seperti kita masak pop mie ya. Silakan Mbak Dita dimasukkan semua kecuali bumbu-bumbunya ya. Masukkan sini. Ini adalah barang-barang yang kering ya, yang siap kita packing. Ya, seblaknya dimasukkan. Oke, itu adalah sosis. Oh, itu bakso ikan ya. Ini sosis. Bumbu. Ini dulu Mbak Dita. Cabai. Oke. Terus bumbunya.
Yang terakhir minyak sama ini ya Mbak Dita ya? Iya. Minyak sama cabai. Oke, sambil nunggu untuk yang seblak mendidih saya masukkan ya. Bakso aci, kalau bakso aci harus direbus ya teman-teman. Ya, ini bakso acinya. Masukkan ya Mbak Risma ya. Panas-panas kita masukkan. Ya, oke. Ini. Terus kemudian kita tambahkan mie. Oke. Tambahkan mie. Suka pakai mie enggak apa-apa. Bumbunya nanti belakangan ya. Bumbunya nanti belakangan. Bisa minta sendok Mbak Tita? Iya. Enggak. Seperti ini ya. Mungkin sekitar 3-4 menitan. Ini sampai benar-benar mendidih, baru kita masukkan di dalam mangkok. Mangkoknya kita tutupkan, kita biarkan sekitar 3 menit. Oke. Ini adalah seblak, tinggal kita tuang air panas. Yang ini bakso aci ya. Kita 3 menitan. Bakso acinya ini bisa disimpan di suhu ruang. Sudah mulai mendidih Mbak Tita, langsung dituang. Ya. Dituang air panas saja. Langsung ditutup ya. Tutup. Ya. Kita biarkan 3 menit. Ini seperti masak pop mie ya. Oke. Boleh lagi dilanjut yang tom yum. Oke. Airnya sekitar 300-400 milian. Boleh pakai mie, boleh nggak pakai mie ya. Bumbunya nanti, ini duluan Mbak Dita, ini duluan. Yang bumbu pedasnya belakangan ya nanti ya. Mbak Risma udah gebres-gebres. Oke, agak geseran Mbak Dita. Ini ya Mbak Risma ya, untuk bakso acinya udah mantap. Ini kalau pengen bakso acinya lebih bervariasi, boleh tambahin batagor, boleh tambahin siomay kering ya. Oke. Saya tambahkan bumbu bubuk ya, Mbak Risma ya. Ya.
Ini gampang aja kayak bikin Indomie. Minyaknya oke. Kemudian cabai. Nanti taruh aja ya. Saya nggak kuat panas. Oke. Nah, bakso artinya siap untuk disantap. Ini untuk tamyamnya ya. Minyaknya belakangan ya, minyak ikan udah masuk tadi minyak ikan ya. Yang ini belakangan aja ya. Oke. Untuk bakmi. Bakmi udah ya, hampir sama ya, Bapak Ibu ya untuk bakmi ya. Tinggal masukkan bumbunya, minyak sama ini belakangan. Cabai bubuknya biasanya belakangan. Oke, langsung di Oke, tambahkan bumbu-bumbunya Mbak Dita. Taruh aja. Sedikit aja. Kebanyakan ya. Tutup ya. Tutup. Oke. Udah? Kayaknya udah. Bersama ya, untuk bakmi juga hampir sama. Kita coba ini ya Mbak Risma ya. Rasanya bagaimana? Ini kalau misalnya mau dikasih jeruk nggak apa-apa, cuman kita kan sudah ada sitrik asidnya, jadi sudah ada rasa ketutnya. Enak. Ini baksonya masih kenyal. Oh, masih kenyal banget. Garpu bisa minta. Ya, jadi baksonya karena ada tannin jadinya warnanya lebih jernih, terus kemudian tidak ngeprul. Ini yang saya maksudkan, jadi baksonya itu tidak ngeprul sama sekali. Diambil di rumah depan. Oh, baksonya benar-benar kenyal ya. Kita coba buka ini dulu ya Mbak Risma ya, sambil nunggu. Nah, nih sebelahnya. Oh, ini sebelahnya masih barusan ya? Ini. Iya, ini yang pertama tadi. Ini yang pertama, sebelahnya ya. Jadi, ini sosisnya jadinya besar lagi ya. Terus ini bakso ikan. Kemudian ini adalah kerupuk ya. Jadi kerupuknya juga rasanya akhirnya jadi lembek juga. Ini. Pedas. Saya nggak kuat pedas ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi semuanya sama Dita ya. Oke, coba. Oke, dibuka. Wah, Kenyal. masih kenyal. Ya. Maaf loh ya Bapak Ibu ya. Ya, saya yang makan duluan.
Nah ini, coba ini ditayang makan. Saya tidak kuat. Jadi ini baksonya masih kenyal. Boleh Mbak Risma ditunjukin ya, matang bagian tengahnya juga. Oke, ya. Ini tom yum ya, Cik ya? Iya. Tom yum ya. Ya udah dulu deh. Udah pas. Coba ditunjukin sosis-sosisnya. Semua pedas ini. Disemuain. Tunjukin sosis. Ini sosisnya. Terus apa cikua apa? Imitation crab meat ya. Sudah. Oke, bakso udang ya, bakso udang, bakso ikan. Nah, Bapak Ibu ya. Banyak soalnya. Iya, hasilnya. Jadi cara menghidangkannya cukup disiram air panas atau direbus dengan air panas selama 3-4 menit. Oke? Kita kembali ke laptop ya untuk masuk ke teori. Terima kasih Mbak Tita ya. Bapak Ibu tolong dicek untuk apa? Untuk yang di bagian Excel ada bumbu 1 sampai 7 ya. Bumbu 1 sampai 7 itu yang pertama kemarin sudah dibahas sama Bu Farin adalah kita menggunakan bahan yang namanya sambal pedas asam. Kalau sambal bubuknya ini nggak mau asam berarti nggak usah ditambahkan citric acid ya.
Nah, di sini ada bawang putih bubuk, boleh diganti dengan bawang putih goreng, nggak apa-apa. Cabai dan sebagainya kita campur jadi satu. Citric acid atau citrum bisa isi ya. Nah, ini sekitar 10 gram, kalau terlalu kecil boleh dikurangi ya. 70 kali 100 jadi antara kuantiti kali harga per kilo, ketemunya adalah biaya. Sehingga harga bumbu atau sambal pedas asam bubuk itu adalah 56.000 per kilo ya. Ini tadi dipakai yang sambal semuanya rata-rata menggunakan bumbu basic ini. Kemudian yang bumbu bubuk dasar, garam ada di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti yang menentukan asin tidaknya adalah bumbu bubuk dasar. Makanya bumbu bubuk dasar tadi ada di semua jenis produk. Ini sudah kita kemas. Kemudian harga per kilonya 41 ya. Kita hitung ini untuk 14 gram sekitar 35 sampai 400 mili. Jadi tadi itu kan saya bilang 300 mili ya, 350 sampai 400 mili. Nanti kalau misalnya terlalu asin, Bapak Ibu sesuaikan lagi garamnya di sini ya. Harga per kilonya 41 dari mana? Jumlah seluruh biaya dibagi total 134 gram. Jadi per kilonya ketemu 41.000. Oke, bumbu pasta dasar ya. Bumbu pasta dasar ini adalah bumbunya nanti suhu ruang semua ini. Kita masak waktunya sekitar 1 sampai 2 jam. Susutnya minimal 30% susutnya. Prosesnya hot filling panas-panas dimasukkan ya. Kemarin bubarin kan panas-panas dimasukkan. Hasilnya adalah per kilonya 32. Nah, dari bumbu pasta dasar ini misalnya mau dibikin seblak, tinggal tambahkan kencur. Kalau mau dibikin tom yum, tinggal tambahkan daun jeruk, serai, dan sebagainya. Silakan Anda mainkan sendiri ya. Ini saya bikin plain aja, tujuannya adalah biar untuk semuanya. Minyak bawang ini adalah membuat rasanya produknya jauh lebih harum. Ya, jauh lebih harum. Bisa minyak bawang, bisa menggunakan kulit ayam. Kalau misalnya minyak bawang pakai bawang aja boleh, pakai kulit ayam nggak pakai minyak bawang juga boleh. Silakan di sini dimainkan. Kalau pengen bawangnya dominan berarti nggak usah pakai kulit ayam. Yang punya saya ini gabungan antara kulit ayam sama bawang putih ya gitu ya. Ini tujuannya kalau untuk mengharumkan kuah. Seperti Bapak Ibu lihat di Indomie kan selalu ada minyak bawang ini gitu. Ya, bumbu sudah ya. Bumbu pasta tom yum hampir sama, tinggal nambahin aja. Bumbu seblak tinggal nambahin kencur. Isian dagingnya adalah mengeringkan ya. Kalau kita bikin batagor atau siomay ini dikeringkan sampai hilang 50% ya, 40 sampai 50%. Kalau berat awalnya itu 9-10 gram digoreng dengan api kecil kayak kemarin, itu jadinya 9 sampai 10 gram. Tapi kemarin pengalaman saya 10 gram ini kegedean, jadi kurang bisa terlalu kering. Ini dibikin kering. Api kecil tetap api kecil sampai benar-benar susutnya hilang 50%. Telur kering ya, kita goreng, nanti di spinner kemarin ya. Tinggal telur dikocok sama tapioka, garam, ditambahkan SAPP biar telurnya tidak terlalu berminyak. Kemudian setelah dikocok, dijatuhkan dari atas seperti bikin kremes, ini susutnya hampir 60% ya. Tapi tetap harus dikemas, awet kalau dikemas. Ceker ini susutnya hampir 60% ya. Jadi ceker kita goreng api kecil, suhu 60 sampai api kecil 60 sampai 90 menit, suhunya sekitar 100 sampai 120 ya. Tapi kalau bumbu 80, kalau yang kering-keringan gini 100 sampai 120 ya. Di sini 100 sampai 120, kalau bumbu 80. Bakso aci tidak digoreng, cuma bakso aci ini tidak boleh mengandung daging. Kalau mengandung daging tidak bisa disimpan di suhu ruang. Bakso aci ini bisa di suhu ruang
karena divakum kemudian menggunakan tapioka saja, tidak ada dagingnya. Di sini teman-teman saya tambahkan tanian ya. Saya tambahkan tanian, tujuannya apa sih? Biar baksonya itu nggak pecah, gampang matang, tetap bening, tidak bikin kita tersedak. Kita suka kalau makan bakso aci kan suka tersedak, lalu sakit di tenggorokan. Makanya kita tambahkan tanian. Tanian itu adalah tepung pati dari modifikasi terigu. Warnanya lebih bening, lebih cepat masak dibandingkan tepung tapioka biasa. STPP fungsinya agar membuat adonannya benar-benar kompak. Ya, ini bisa disimpan suhu ruang sekitar 2 mingguan ya. Karena kenapa tidak ada air, ada airnya, tapi tidak ada udara, tapi tidak ada nutrisinya. Ingat, bakteri kalau tumbuh butuh air, udara, dan nutrisi. Oke, bakso aci bisa tahan suhu ruang 2 minggu. Kalau di kulkas bisa berbulan-bulan. Di freezer bisa 1 tahun ini bakso aci. Seblak kerupuknya kemarin sama Bu Baring dibikin bantat ya. Tujuannya apa sih? Biar nanti kalau direndam dengan air, dia itu mudah hancur ya. Tidak keras. Jamur boleh dimasak ya, ini untuk variasi aja. Tekwan sama dengan bakso aci, cuma di sini saya tambahkan minyak ikan atau ebi kering. Oke, udah ketemu, mari kita bikin hitungan harganya. Ya, di sini udah ketemu ya. Sambal sekian kilo, tenaga kerja tambah 3.000, Vikosnya 3.000, promosinya 2.000, jumlahnya 64. Kita desain sambalnya 5 gram, biaya kemasan 125, jadi harganya ketemu sekian. Bumbu bubuk dasar 41, 3.000 per kilo, kita bikin sasetan cuma 10 gram, biaya kemasan 125, 600 ya. Bakso aci ya, bakso aci kita bikin 1 on ya, 1 on ya, 1 on tadi kan 10 gram, isinya 10 ya. Jadi tambahin biaya kemas vakum kan sekitar 1.000. Jadi bakso aci 4.500. Ceker, kita bikinnya aja, cekernya cuma 20 gram. Terus kemudian surimi base, ada sosis, ada bakso, macam-macam. Itu sekitar 20 gram. Tambah kemasan plastik tadi 125. Nah, ini harganya, di sini per packnya udah ketemu harganya. Sampai ke bawah, udah ya. Kita udah punya data, sehingga Bapak Ibu kalau mau combine apapun gampang. Misalnya mau bikin bakmi butejo, ya, bowelnya 1.000, mie keringnya 1 on, bumbu pasta dasarnya sekian-sekian, ketemunya 170 gram, biayanya 6.700. Nah, air panasnya 350, harga jualnya dari 67 kalau kita ambil 10% atau 15%, itu selisih marginnya 1.000 per pack. Ke agen 20% jadi 9.252, agen dapatnya 1.500, harga end user 10.000. Nah, ini nanti Bapak Ibu cek dengan persaingan yang ada di pasar. Ini contohnya bakmi butejo, harganya di end user 10.000. Bakso aci di end user adalah ketemu 12.615 ya. Tom yum ketemu 17 karena tom yum ini banyak dagingnya ya. Terus kemudian tekwan ketemunya 11.724. Ini semua disimpan di suhu ruang. Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo. Silakan. Lewat chat boleh, langsung ngobrol boleh ya. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Sudah dipahami ya untuk yang hari terakhir ini. Kita tinggal menghitung harga sama memadu padankan. Silakan nanti mau dimodifikasi sendiri. Oh, saya mau bakso aci saya tambahin sosis, silahkan, enggak apa-apa. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Untuk siomay keringnya sama Bu,
Nanti tolong dicek di di step by step-nya ada ya. Kalau semuanya waktunya nggak keburu Bu ya, karena produk yang kita bikinkan banyak, ini hampir sama dengan membuat produk bakso, cuman digoreng gitu aja ya. Memang nggak bisa kita ajarkan, tapi di situ sudah ada step by step-nya. Silakan dipelajari di sana. Yang penting digoreng sampai hilang 50% beratnya. Kalau untuk pertanyaan mohon jangan ke private ya, biar teman-teman yang lain bisa baca juga. Silakan, ada lagi pertanyaan? File penghitungan harga sudah di-share ya via PDF. Sudah awal ya, semua materi sudah ya Bu Risma ya. Sudah semuanya Bu. Perhitungan nggak pakai PDF Bu ya. Bu Indah sudah saya siapin pakai Excel. Ibu nggak perlu ribet ya, sudah ada hitungannya. Nggak PDF Bu, sudah pakai program Excel. Sudah ada rumusnya juga semua di sana. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu? Saya tunggu ya, monggo. Atau ada yang mau ngobrol langsung, ingin menanyakan? Bisa dipahami ya? Di materi kita hari ini adalah pembahasan hitungan harga dan cara untuk kemas dan cara untuk masak ya. Berarti memang benar-benar cara masaknya tadi luar biasa cepat ya, cuma 3-4 menit saja sudah jadi. Ini mungkin yang harus Bapak Ibu sampaikan ke konsumen Anda bahwa produk ini nggak ribet. Nah, kita tidak head to head sama Indomie, nggak to head sama mie sedap dan sebagainya, tapi masing-masing punya value sendiri, yakni kalau kita sekarang sudah bikin teknologinya adalah ternyata bakso setelah digoreng kering dikasih air pun bisa mengembang lagi dan rasanya juga jauh lebih gurih dibandingkan bakso kalau cuma dimakan langsung. Memang kalau dimakan langsung lebih kenyal, tapi setelah digoreng kering kemudian dikasih air nanti ada rasa agak sedikit kenyalnya berkurang tapi agak empuk, tapi rasanya jauh lebih gurih. Itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan Mbak Risma, sepertinya teman-teman sudah paham semua ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mohon pamit dulu. Terima kasih Bapak Ibu ya sudah join di kelas ini ya. Ini yang kelasnya istilahnya yang hari kedua. Karena tidak ada pertanyaan, saya tutup dulu. Mungkin foto dulu ya Mbak Risma ya. Kita foto Bapak Ibu ya. Untuk video-video sudah di-share ya, video yang pas kapan sudah kita share. Oke, kita foto.
Makasih Bapak Ibu ya. Oke, sudah Mbak Risma? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi. Semoga sukses ya. Saya tunggu hasil karyanya untuk menjadi juragan bakso aci, juragan tom yum, dan juragan seblak kemasan. Jadi ini nanti menjadi antitesisnya seblak frozen. Sekarang sudah nggak perlu frozen lagi, tapi cukup ditambahkan air panas sudah selesai dan kita sudah bisa menikmati seblak ataupun bakso aci dengan cepat. Terima kasih. Saya akhiri kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya Bapak Ibu ya. Sampai ketemu ya.